hadir ya, tetap ada, memang porsinya tidak lagi dominan sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Nah, ini kan yang kita menganggap penting hadirnya misalnya televisi ini terkait misalnya dengan kredibilitas program ya. Kita bisa mempercayai news yang diproduksi oleh teman-teman di televisi ya, betul, Pak. bukan hoax dan seterusnya ya. Ini yang salah satu yang menjadi kekuatan. Pak. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, masih bersama Bapak Dr. Ervan Ismail MSI, Ketua Komisi 2 LSF Republik Indonesia. Kembali Pak di ruang interogasi, kita akan berbincang-bincang terkait dengan lembaga sensor film, ya Pak ya. Baik, ini kalau kita bicara tentang tontonan sesuai dengan rate usia, begitu kan, ini sebenarnya menjadi concern dari LSF begitu, sesuai dengan film tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa film itu harus disesuaikan dengan usia begitu. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalnya ini anak-anak masuk atau menonton film, sudah membeli tiket begitu ya, untuk film dengan rate usianya misalnya 21 tahun gitu. Nah, bagaimana caranya menertibkan ini? Ini menarik ya, karena sekarang pendekatan di industri perfilman ini kan lebih ke arah persuasif ya. Nah, Mas Rio, Agent Rio ya. Jadi kalau dulu memang ada kewenangan misalnya melakukan penertiban seperti itu ya oleh aparat ya dan seterusnya, tapi kan sejak undang-undang baru ini lebih diarahkan pada bagaimana kesadaran yang dibangun secara kolektif tadi, baik oleh penonton maupun oleh pengelola bioskop. Ada memang beberapa kasus itu yang memperlihatkan bahwa ada anak-anak yang dibawa masuk di bioskop misalnya untuk film horor gitu ya. Yang ini secara psikologis kan kita merasa bahwa ini salah satu yang penting untuk kita atasi kan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kita yang pertama tentu saja kan di Komisi 2 kan kita akan mengundang pihak bioskop misalnya, memang yang ada tadi ya, ada terlihat misalnya anak kecil itu, kita akan melakukan klarifikasi ya, misalnya seperti apa kejadiannya dan seterusnya, dan kita berharap itu tidak lagi terulang di lain kali. Betul. Ya. Lebih ke pendekatan persuasif ya Pak ya. Dan dari pihak bioskop memang kadang-kadang memang pembelian tiket dan lain-lain ini kan sekarang sudah serba online ya. Betul Pak. Jadi misalnya 4 tiket yang beli memang dewasa kan ya, begitu masuk ada anak kecilnya gitu ya. Dan mungkin masuknya tidak terlihat atau seperti apa ya. Itu juga salah satu agak sulit juga kalau anaknya tolong dibawa pulang dulu Bapak Ibu gitu, nggak mungkin ya. Nah, itu terjadi itu rasanya. Jadi Mas Jenrio ya, konflik antar penonton dan pengelola bioskop juga biasanya terjadi, betul. Dan ini kan dihindari ya, yang seperti orang kan maunya hiburan gitu ya, suasana nyaman ya. Tapi bioskop juga beberapa mengatakan kami pernah Pak menegur langsung. Dan memang tadi seperti tadi orang tuanya lebih galak. Kata dia, ini Mas Mbak, ini uang saya. Betul. Anak-anak saya. Kos itu yang repot. Mau saya tinggal di rumah terus siapa yang nemenin? Kalau ada apa-apa dengan anak saya, Anda mau tanggung jawab? Nah, ini agak susah ini. Si malakama lagi nih jadinya Pak. Jadi ada yang seperti itu, tapi sebagian besar yang dipersuasi misalnya oleh penjaga pintu atau mereka yang di front line itu kan, kemudian yang di tiketing itu sudah mengingatkan, secara verbal dan juga di tiketing itu kan juga ada warna dan seterusnya ya. Nah, ini semua adalah langkah-langkah ya bagaimana supaya yang namanya kesadaran kolektif tadi itu bisa kita munculkan gitu. Dan memang kan sebagian besar kan itu sudah diikuti ya. Kita kan memperlihatkan, katakanlah ada di mana mungkin kemungkinan, dan memang ada beberapa ya dari sekian juta itu mungkin ada 1-2 memang ada lah. Nah, kita tidak berharap itu ya, kita selalu mempersuasi segala pihak tadi dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri sekarang ya, yang langsung ke masyarakat, kemudian juga melalui media-media ya. Nah, kemudian juga tadi ke para pihak bioskop kita selalu melakukan monitoring.
Nah, seperti sekarang juga kan dilakukan di Tarakan ini ya. Betul. Kita monitoring ke teman-teman pengelola bioskop itu seperti apa. Dia cerita juga, wah ada yang kami tegur marah Pak, katanya gitu ya. Tapi kan kami nggak boleh galak-galak juga ya. Betul. Ada yang menerima dan kita refund Pak, uangnya kita balikin gitu. Ada kebijakan seperti itu Pak ya? Ada dan harus. Jadi tidak boleh kan itu orang dirugikan kan gitu. Dan mereka paham betul ya bahwa ini kan hiburan ya Pak ya. Jadi kita menjaga bagaimana suasana itu Tetap nyaman. ya seperti itu. Betul. Nah, jadi upaya persuasi yang dilakukan oleh pihak bioskop saya kira sudah menunjukkan langkah-langkah yang tepat ya. Kami juga kadang-kadang juga melakukan kampanye yang sifatnya masif di media apapun, termasuk yang di layar bioskop sebelum tayang film. Iya. Nah, itu ada telop dan ada iklan layanan masyarakat yang selalu mengingatkan Iya, betul. Di awal-awal film biasanya Pak ya, Awal itu diputarkan begitu ya. Nah, harapannya kan tadi ya, kami juga sangat berharap ada kesadaran orang tua tadi ya, bahwa anak-anaknya nanti akan mendapatkan katakanlah satu efek yang tidak diharapkan dari tayangan televisi. Betul, dari tayangan. Dan yang menarik gini, Agent Rio, kadang-kadang masyarakat sendiri yang menegur. Jadi pernah kejadian satu bioskop. Jadi yang bawa anak kecil, anak kecilnya nangis, yang marah kan yang nonton juga. Iya, betul. Jangan bawa dong anak kecil. Agak mengganggu ini kita lagi nonton konser buat yang lain. Nah, ini juga kan akhirnya pengawasan ataupun partisipasi masyarakat juga kan penting juga. Betul, peran serta masyarakat. Tapi kami sekali lagi tidak berharap ada konflik-konflik yang mungkin ya tidak perlu juga sih ya. Tapi namanya juga cari hiburan ya Pak ya. Itu tadi bagaimana kesadaran muncul dari kolektif dari semua stakeholder tadi. Baik Pak Irfan, ini kalau kita lihat kan kecenderungan film-film di Indonesia ini yang agak sedikit mulai menggelora itu adalah film-film genre horor yang di dalamnya disertai juga dengan bumbu-bumbu yang agak-agak seronok dan lain sebagainya, erotis dan lain sebagainya. Sampai sejauh mana sih Pak? Meskipun misalnya tuh filmnya itu untuk rate usia 21 tahun ke atas. Kalau dulu, setahu saya film-film zaman dulu, jangankan yang erotis seperti itu, mohon maaf, berciuman saja kayaknya langsung dipotong tuh sama badan sensor film ya kan Pak. Nah ini sejauh ini seperti apa LSF untuk dalam kondisi seperti itu Pak? Ya, jadi perubahan sosial atau dinamika masyarakat itu kan terus terjadi. Hal yang dulu sangat sensitif sekarang mungkin agak permisif. Ada tuh. Kita ingat ya zaman dulu misalnya film-film katakanlah warkop gitu ya. Betul. Ya. Yang sekarang masih kadang-kadang tayang di televisi dan kita masih tertawa menontonnya. Itu kan ada sensualitas. Betul. Gitu ya. Tapi dikemasnya memang dalam komedi lah ya begitu Pak ya. Persoalan packaging ini yang sekarang menjadi salah satu tantangan juga karena genre yang disebutkan tadi tidak lagi fokus pada satu genre saja tadi yang disebut bisa horor saja kah, tapi di situ juga ada komedi ternyata. Kita lihat film seperti agak lain ya. Iya, betul lah. Nah, itu packagingnya kan menarik ya, menarik. Jadi inilah kreativitas yang kita harapkan kita lihat dari para pembuat film itu bagaimana mereka mengemas satu film itu dengan cara-cara yang unik, menarik dan bisa direspon oleh penontonnya. Nah, tadi soal kalau dari data sebetulnya horor itu nomor 2 ya. Nomor 2 memang drama ya, jadi yang paling banyak Pak ya. Genre disebut genre karena tadi genre ini kan bisa beririsan ya tadi ya. Yang di kategori drama itu yang paling tinggi ya. Jadi horor menurut saya dalam beberapa dekade terakhir ini memang menjadi salah satu yang dieksploitasi ya oleh para pembuat film ini, dan ada unsur yang bisa kita anggap cukup baiknya itu adalah bahwa mereka memunculkan cerita-cerita lokal. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat di satu wilayah misalnya. Kita ingat film seperti Saranjana kan dari Kalimantan ya. Betul, dari Kalimantan Selatan Pak. Berkembang berdasarkan cerita-cerita rakyat yang dikemas oleh para pembuat film dengan cukup baik. Iya, dan penontonnya juga cukup membludak pada saat itu. Itu kita surprise loh. Bisa sampai box office di atas 1 juta surprise. Iya. Artinya yang disebut sebagai horor tadi memang
bisa dia tereduksi oleh katakanlah genre lain tadi Iya. atau dikemas dengan cara yang lebih menarik sehingga dia tidak hanya tampil dengan cara menakut-nakutkan seperti itu ya, atau misalnya dia dikemas dengan pariwisata, dikemas dengan local wisdom ya. Nah, kan nggak ada genre yang horor Indonesia yang hantunya Dracula kan nggak ada. Ini kan datang dari luar. Iya. Di kita kan untungnya itu ya, Iya, jadi betul. hantu-hantu yang kadang-kadang di jalanan juga sudah mulai muncul ya orang mengekspresikan dengan pakaian-pakaian hantu-hantu lokal Betul, seperti itu ya. Jadi betul. dia tidak lagi menjadi satu hal yang Menakutkan, saja, tapi mungkin di situ juga perlu disisipkan hal-hal lain. Jadi karena film itu kan satu tayangan yang utuh ya, dari awal sampai akhir itu biasanya di ujungnya kan ada nilai-nilai Betul, baik ada pesan yang disampaikan Ya. begitu. Dan memang ada juga yang misalnya menjadi salah satu memori yang sangat kuat di setiap penonton itu kan, misalnya ada adegan yang membuat orang teringat terus sepanjang. Saya juga waktu kecil tuh saya masih ingat tuh ada satu adegan film. Iya. Ini Ini contohnya yang misalnya- erotis nggak Pak? Yang Nggak, dikenang? horor tadi. Oh bukan ya Pak ya? Ada satu adegan film Iya. yang menarik, misalnya ada yang mengeluhkan misalnya, sekarang ada yang sholat tuh takut Pak, kenapa? Karena takut di bawahnya ada makmur. Oh iya, Karena ada betul, film di makmur belakang seperti ya. itu ya. Nah ini yang ya memang menjadi salah satu keunikan ya yang menurut kita tadi, bagaimana para pembuat film itu mengemasnya dengan cara yang lebih baik ya. Iya. Karena orang selalu berasumsi harus lebih menakutkan, harus lebih horor dan Iya. enggak juga kok. Iya, betul. Enggak juga ya, artinya tadi film seperti Agak Lain itu membuktikan ya, packaging dengan cara seperti apa itu menarik penonton Iya, juga kok ya. betul. Nah di sini tantangannya, jangan kita selalu merasa bahwa film horor ini pasti nanti dampaknya ini. Enggak ya. Jadi nah tadi untuk 21 misalnya ya, itu biasanya memang ada adegan-adegan tertentu yang berlebihan. Kekerasan dalam film apakah boleh? Boleh. Boleh Pak. Batasnya ada. Masa sih film nggak ada perkelahian? Jadi kayak nggak asik Pak ya? dong. Nggak asik. Ada perkelahiannya, tapi batasnya sampai mana gitu ya. Jadi kalau yang 21 mungkin itu ditonjoknya misalnya sampai 5 kali. Iya. Gitu. Kalau yang 17 tahun sekali gitu ya. Kalau yang 21 tanpa menyentuh itu tenaga dalam berarti Pak. Iya. Film laga, film action ini kan memang dari kecil kan orang suka ya, Betul. kadang-kadang ya, film apalagi superhero dan Iya. lain-lainnya. Ini bagian dari kreativitas para pembuat film menurut kami. Itu juga sangat kita harapkan peran serta mereka Pak ya. Jadi artinya mereka membuat sebuah karya yang paling tidak juga memberikan edukasi, kemudian juga memberikan pesan di akhir filmnya, itu jauh Ada lebih baik. nilai-nilai. Karena kita sudah melihat banyak sekali film-film yang box office begitu ya, film-film yang ternyata adalah ya itu tadi yang seperti Pak Irfan sampaikan, film-film yang bernuansa cerita lokal dan sebagainya, itu juga menarik para penonton untuk bisa datang ke bioskop. Ya di tingkat lokasi syutingnya itu sendiri kan jadi objek wisata sekarang. Betul. Nah, nanti dari Tarakan harus buat film ini. Mudah-mudahan. Ya, jadi yang kira-kira mengangkat bagaimana pariwisata Tarakan dikemas dalam bentuk Sudah apa. banyak Pak, ada banyak sekali komunitas film di sini yang sudah mulai berprogres, sudah mulai belajar dari teman-teman kita di luar kota, di kota-kota besar begitu, untuk membuat film-film pendek tentang Kota Tarakan gitu. Iya. Ya, baik Pak Irfan, ini sekarang kita bicara terkait dengan keberadaan TV ya Pak ya, televisi. Nah ini kan Dewasa ini sudah Menarik ini. agak ya mulai ada penurunan lah begitu ya Pak ya. Kita tahu sendiri bahkan TV-TV swasta nasional sudah mulai banyak sekali yang berjatuhan, berguguran nih Pak. Nah ini terkait hal itu apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan terkait situasi yang sudah mulai pemirsa atau masyarakat sudah mulai meninggalkan menonton TV rasanya begitu. Iya. Nah saya kira memang tadi ya, perubahan sosial ya, dinamika masyarakat ini kan terus terjadi ya. Dulu televisi itu menjadi ruang publik ya, di keluarga ditonton, bahkan dulu awal kita ingat televisi itu hadir di
di ruang publik, di kecamatan, di lapangan, di kelurahan, orang nonton bersama dan seterusnya ya. Sekarang itu bisa digantikan oleh HP ya yang hadir di ruang-ruang privat ya. Anak-anak kita di kamarnya atau di sudut-sudut di mana wifi-nya bagus ya, nonton di sana, nonton apa main game gitu Ya, juga ya. tahu ya, game Dan online. yang bahaya Pak kalau yang dibuka ternyata film-film tidak Nah, sesuai dengan rate usia usianya mereka tadi. gitu. Jadi memang kita juga merasa bahwa industri televisi yang sekarang mungkin sudah memasuki situasi yang berat ya. Betul. Yang berat karena satu mungkin tadi media habit atau penontonnya berubah, tadi perubahan selera kah, perubahan apa namanya cara menonton. Nah di satu sisi teknologi menjawab dengan kebutuhan itu disediakan oleh Iya, HP dan teknologi tadi yang pada akhirnya akan menggerus ya mungkin yang Betul. menggerus salah satu industri kita. Ini kan juga terjadi dulu seperti munculnya radio dan televisi ya, tapi nyatanya kan radio tetap eksis. Betul. Nah saya sampai pada satu keyakinan televisi mungkin nanti akan tetap hadir ya, tetap ada, memang porsinya tidak lagi dominan sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Nah ini kan yang kita menganggap penting hadirnya misalnya televisi ini terkait misalnya dengan kredibilitas ya, kredibilitas program ya. Kita bisa mempercayai news yang diproduksi oleh teman-teman di televisi ya, betul Pak. bukan hoax dan seterusnya ya. Ini yang salah satu yang menjadi Kekuatan, Pak. Kemudian juga yang terkait dengan bagaimana TV ini siaran langsung ya, seperti itu ya, olahraga kah. Kemudian juga yang terkait dengan bagaimana TV ini punya kekuatan dari sisi misalnya apa ya, packaging atau audiovisual yang lebih berkualitas, dipersiapkan dengan sangat baik, tidak terlalu terburu-buru, tidak asal tayang ya, semua dipikirkan dengan baik. Nah ini estetika dan lain-lain saya kira menjadi salah satu yang masih kita anggap TV lah yang terbaik kan seperti itu. Nah regulasi saya kira akan harus mengantisipasi ini, tidak bisa lagi kita biarkan landscape televisi itu demikian highly regulated ya disebutnya. Aturannya banyak banget ya. Ini dan itu ya Pak, agak-agak ribet kayaknya. Ini dan itu ya. Sementara di sisi lain itu bebas sekali ya. Nah itu dia yang menurut kita ya, landscape-nya juga harus kita perbaiki dalam tanda kutip tadi ya, disetarakan, dibikin adil lah dengan yang landscape digital tadi ya. Itu salah satu yang penting juga. Dan tentu saja tadi ya, kami misalnya di lembaga sensor juga berharap ya TV misalnya TV lokal itu hidup hidup terus, sehingga mereka bisa menginformasikan apa peristiwa di daerah itu ya, yang pasti masih dinantikan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Amin. Nah jadi dan kemudian juga TV kan juga menyiarkan film-film yang beredar ya, misalnya setelah di bioskop. Sekarang kan ada pola seperti itu ya. Film setelah di bioskop kemudian masuk di media streaming, dan kemudian juga masuk ke di TV. Betul. Nah sirkulasinya kan ini bisa membuat masa edar dari sebuah film itu lebih lama. Betul. Jadi orang mendapatkan capital tidak hanya misalnya dari bioskop, tapi juga bisa dari penonton yang ada di televisi kan seperti itu, dari iklan dan seterusnya. Seperti film Warkop DKI tadi Pak ya, kayaknya long lasting banget tuh gitu. Jadi hal seperti ini saya kira TV tetap akan dibutuhkan, tetap akan menjadi salah satu media yang penting ya tadi. Dan memang tantangannya tadi regulasinya itu harus betul-betul lebih fleksibel kali Pak ya. Jangan berat-berat banget ya. Baik. Sementara kita harus tetap mempertahankan ini Pak, eksistensi media televisi begitu kan. Betul. Nah, Pak Irfan, ini sekarang kebanyakan media televisi sudah mulai ada kecenderungan beralih ke streaming, media sosial dan lain sebagainya. Di mana di situ jauh lebih bebas, jauh lebih
aturannya kayaknya agak sedikit lebih ringan Pak ya, gitu Pak ya. Nah ini juga terjadi pada podcaster kelas atas kita di negara ini, gitu ya. Itu suhu saya Pak. Nah ini kan ada dua versi begitu yang beliau buat, versi TV dan versi yang media sosial atau streaming begitu ya. Tapi jauh lebih banyak penontonnya yang di media sosial ini, karena di situ rasanya tidak ada bukan tidak ada aturan, maksudnya lebih bebas begitu Pak. Nah ini kan jadi agak gimana Pak ya? Ya, Itu gimana Bapak ya tadi kan menanggapi hal itu? memang terkait dengan regulasi tadi, karena pengawasan di TV itu kan highly regulated tadi ya, Iya, ada betul, KPI, ada dan seterusnya ya. Nah, saya kira ini TV sebetulnya memiliki kebebasan untuk menyiarkan TV pun radio ya, menyiarkan dalam bentuk misalnya digital tadi, apakah dalam bentuk streaming dan lain-lain. Saya kira karena itu memang belum ada aturan yang mengatur ya bagaimana berpindah atau melakukan modifikasi dan seterusnya, memang belum ada ya. Tapi sepanjang yang kita lakukan dalam konteks penyensoran selama ini, memang yang dilakukan sensor itu hanya yang memang tayang di televisinya memang. Jadi kita tidak bisa melakukan sensor yang tayang di media sosial tadi. Nah, sekali lagi balik lagi ke regulasinya tadi. Belum diatur. Kalau memang nanti itu diatur ke situ ya bisa saja nanti akan sama ya, mungkin apa yang ada di media sosial atau berbasis internet tadi dengan yang terestrial misalnya kan seperti itu bisa dijadikan sama tadi. Nah, harapannya tentu saja ya, inovasi memang penting ya, teman-teman di media itu ya pasti lebih mengerti lah bagaimana YouTube ya. Saya sendiri kan juga udah punya AdSense loh di YouTube, tapi karena tidak saya kelola kan mati juga. Jadi ya tidak serta-merta orang yang bisa misalnya YouTuber, misalnya saya misalnya sudah punya AdSense ya, udah ada lebih 1000 subscriber, 4000 jam, tapi saya tidak bisa mengelola akun itu sehingga dia bisa mendatangkan kapital, itu kan satu problem juga. Betul Nah, jadi justru di situ ya butuh orang-orang yang sangat berpengalaman. Orang TV kan jago-jago itu ya, seperti itu. Bagaimana satu program 1 jam dibikin beberapa segmen, ditayangkan, dan itu penontonnya sendiri-sendiri itu ya. Wah luar biasa, Bapak kayaknya paham banget nih. Nggak, artinya kita berinovasi itu bukan berarti kita menyerah dengan situasi, kan tidak. Artinya banyak cara, tapi ya sekali lagi memang sebaik-baiknya memang landscape-nya dibikin lebih fair lah tadi ya, lebih fair dengan media yang berbasis internet tadi, sehingga akan kelihatan ya bahwa persaingannya itu justru sehat dan menunjukkan kreativitas. Agak susah ya Pak ya kalau sudah ke arah situ ya. Tapi sudah pernah nggak sih Pak, artinya ada omongan atau obrolan atau diskusi dengan KPI katakanlah, baik pusat maupun daerah terkait hal tersebut Pak? Ya, kan sebetulnya kita sudah ada MOU dengan KPI ya, hubungan sangat baik ya, baik secara institusional maupun secara personal. Kan saya kenal satu persatu dengan komisioner KPI ya. Jadi kami selalu mengupdate informasi ya terkait dengan apa yang sedang berkembang. Bahkan kita kadang-kadang saling meminta saran, saling memberikan masukan ya, saling mengundang acara. Nah, kadang-kadang kita ke daerah juga minta tolong dengan teman-teman KPID ya. Nah, jadi ini bagian dari sinergi lembaga negara. Jangan sampai lembaga negara ini jalan sendiri-sendiri kan, seperti itu ya. Jadi harus jalan beriringan Pak ya, solid gitu. Tapi juga jangan sampai terlalu katakanlah menekan misalnya, sehingga industrinya tidak hidup, juga nggak boleh juga. Artinya, betul Pak. Di satu sisi kita harus ada tugas besar yang harus kita kembangkan, yaitu industri nasional tadi. Sebagaimana LSF mengembangkan perfilman nasional kan salah satu tugas itu. Jadi nggak boleh filmnya mati itu nggak bisa. Hidup Pak Irfan, pilih nomor berapa Pak? Nomor berapa? Enggak, ini enggak ada urusannya. Enggak, ini kita bicara soal objektivitas saja. Jadi tidak dalam pengertian yang seperti itulah saya bicara ya. Karena saya juga di dunia ini kan
dari awalnya ya begitu, jadi wartawan, ya jadi di KPI. Sempat jadi wartawan Pak ya? Ya, Wah, paham banget sama teman-teman di wartawan ya. Jadi ya begini, harus punya kepekaan. Betul, gitu ya. betul. Nggak boleh ya dengan cara yang tadi justru ininya tidak hidup, ya gimana lah. Terhura saya Pak hari ini. Iya. Terhura apa terharu gitu. Baik. Pak Irfan, terima kasih banyak sudah bisa hadir di ruang interogasi podcast Obsesi hari ini. Mungkin terakhir, apa yang ingin Pak Irfan sampaikan kepada pihak-pihak di luar sana terkait dengan mungkin juga dari bioskop dan juga mungkin penonton-penonton yang masyarakat Tarakan dan juga masyarakat Kaltara, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pilihan tontonan, kemudian juga bagaimana orang tua secara bijak memberikan tonton kepada anak-anaknya atau apapun itu. Silakan Pak Irfan. Ya, saya kira Tarakan ini salah satu kota yang makin berkembang ya. Kemudian juga potensi-potensinya cukup banyak ya, sehingga ini nanti kita merasa bahwa penting untuk sekali lagi memberikan katakanlah semangat lah ya pada para pegiat di dunia komunikasi ya. Jangan lupa bahwa bagaimanapun kita harus memajukan wilayah daerah kita, menjaga jangan sampai kalau di istilahnya di lembaga sensorial dampak negatif perfilman itu misalnya masuk ke anak-anak yang jadi generasi masa depan kita ya. Nah ini orang tua di situ, di satu sisi mungkin teman-teman yang bergiat tadi di televisi di industri kreatif yang lain ya, mungkin tadi di media sosial, konten kreator termasuk ya. Ini berpikirlah bahwa dunia masih ada kan peluang yang sangat luas ya. Mau produser film di daerah-daerah kan sudah mulai tumbuh nih, dan fakta juga sudah membuktikan mereka berhasil ya. Nah ini yang menjadi semangat kita supaya perfilman ini sama-sama menumbuhkan tadi masyarakat yang teredukasi dengan baik ya, berkembang dengan inspirasi maupun informasi yang ada di media tadi termasuk televisi ya, dan juga menghasilkan cuan. Itu kayaknya yang paling harus digarisbawahi itu Pak, kayaknya. Supaya eksis. Jangan sampai nggak eksis juga, ya betul, itu Pak. dia tadi. Jadi ini penting sekali lagi. Nah, saya terakhir mungkin untuk masyarakat tadi yang kesadaran kolektif bahwa menonton film itu memang harus sesuai dengan usianya tadi. Maka langkah baiknya kita melihat dulu misalnya kalau ada film di bioskop diperuntukkan untuk usia berapa, sehingga kita tumbuh kesadaran bahwa kita mampu memilah dan memilih tontonan sesuai usianya. Baik, luar binasa. Hidup Pak Irfan. Pak Irfan, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Pak ya. Sama-sama Jen Rio ya. Sukses terus Tarakan TV ya. Amin. Terima Berkembang kasih terus, sama-sama semangat Pak. ya. Such an honor pokoknya bisa menghadirkan Bapak di ruang interogasi hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat tentunya. Sama-sama. Dan tetap sehat Bapak. Enjoy Tarakan sekali lagi. Mudah-mudahan betah di sini. Dan jangan sampai ini yang terakhir Pak. Nanti kapan-kapan kembali lagi. Nanti kita undang lagi di program yang lain lagi. Gitu. Baik, setelah ini apa ada schedule lagi yang lain Pak? Ya mungkin tadi sebagaimana sarannya Jen Rio tadi, kita akan datang ke lokasi-lokasi yang menarik. Baik. Kulinernya kita wajib coba tadi ya. Ya, mudah-mudahan nanti masyarakat Tarakan bisa lebih terlihat ramah, welcome gitu ya. Karena memang musimnya juga musim hujan, mungkin ada banyak yang ibu-ibu yang agak-agak sebel gitu ya, karena lagi nyuci, lagi jemur, tiba-tiba ini. Nah, nanti ada yang bete-bete gitu, jangan dimasukin hati Pak. Nggak bercanda. Baik, terima kasih sekali Pak Irfan, dan terima kasih juga bersama tim yang datang dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Mudah-mudahan tugas-tugasnya mungkin nanti ada di kota-kota lain lagi berjalan dengan lancar, dikuatkan fisiknya. Amin. Dan mudah-mudahan sampai di tujuan lagi dengan selamat. Terima kasih sekali lagi, kita harus menutup perbincangan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.